Iya. Ini luasnya berapa nih Pak? Luasnya 1 hektar. Ada 1 hektar Pak ya. Kalau sekarang ini usia berapa nih Pak? Ini udah usia sekitar 120 hari. 120 hari ya, berarti 4 bulan 4 berarti bulan. Pak ya. Kalau di umur 4 bulan itu udah berapa kali panen tuh Pak? Ini udah 5 kali, Pak. Sudah 5 kali panen Iya. ya. Biasanya sekali panennya bisa dapat berapa? Kalau sekali panennya, kalau panen pertama kedua kita nggak bisa prediksikan, Pak. Kalau panenan ketiga itu udah bisa diprediksi, itu panenan 250 kilo, 200 kilo. Ini kan bukan yang pertama kali nanam tanaman cabai geprek nih Pak ya. Ini yang ketiganya, Pak. Udah. Yang ketiga, Iya. artinya berdasarkan pengalaman. Luasannya sama sebelumnya. Sebelumnya kita 0,3, Pak. Nggak, 0,3 itu nggak sampai setengah hektar. Ya. Di 0,3 itu kemarin hasilnya gimana Pak? Produktivitasnya? 0,3 waktu kita masih tahap pertama itu namanya masih belajar, belum tahu varietas ini belum maksimal. Kedua udah mulai, makanya yang ketiganya ini kita hantam 1 hektar karena kita udah tahu untuk mengendalikan penyakitnya dan daya tahan. Kalau perkiraan Bapak di 1 hektar itu per musim tanamnya itu bisa menghasilkan berapa gitu? Kalau target kita kalau cabai geprek ini dia kan cuma muatnya cuma 12.000 batang. 12.000 batang. Ya. Jadi target kita itu 12 ton. Satu mati ini 1 ton ini menghasilkan 1 kilo. Kalau cabai keriting memang kita belum pernah menghasilkan 1 kilo, cuma 0,8, 0,9. 12 ton ya Pak targetnya. Iya. Dengan Harga kita nggak perlu, kalau untuk cabai geprek harga itu Pak maksimal dia nggak pernah di bawah 30. Nah itu. gila Pak ya. Nah, Ini saya lihat banyak tenaga kerja juga Pak. Iya. Ini tenaga kerja dibayar seperti apa nih? dia dibayar harian, bisa kiloan. Kalau 1 kilo dia 5.000, kalau harian 100. Ini masuk anggota kelompok tani juga? Iya. Oh, masuk anggota kelompok tani juga. Dari yang sebelumnya kan Bapak sudah ada mempelajari bagaimana tani berbudaya. Apa bedanya Pak yang sekarang ini dengan yang sebelumnya? Yang membuat Bapak yakin bahwa yang sekarang ini lebih baik dari sebelumnya kan? Kalau sekarang kita kan udah tahu pakem itu maksudnya udah tahu cara untuk merawat cabai ini. Makanya sekarang lebih lumayan lah. Kalau yang ke-1 ke-2 itu kan kita masih belajar. Ya. Sama kita waktu di Semangka juga seperti itu. Dulu kita nanam 1 bungkus, 2 bungkus. Kalau sekarang 100 bungkus. Sekarang ini 100 bungkus kita udah nanam Semangka. Kalau dari segi pemupukannya ini mayoritas ini menggunakan apa nih? Kalau kita pemupukan memang nggak seperti dulu ugal-ugalan dengan pupuk kimia. Kalau sekarang kita diperkuat dengan pupuk organik. Organik Pak ya? Menggunakan organik. Selain tanaman cabai Pak, apa lagi Pak budidaya yang Bapak kembangkan? Semangka, Ada semangka, ada semangka, ada jagung, kacang panjang, labu, terus melon, itu dia. Ubi juga. Singkong ya. Ubi kayu ya Pak ya? Ubi kayu singkong. Memang kita terus mengembangkan di bidang pertanian, khususnya di Kampung Gayun ini, seperti ketahanan pangan dan horti terus kita kembangkan. Gimana ya? Jadi kita udah nggak takut gagal lagi. Jadi kita juga tetap dengan bahasa yang sama. Pepatah Jepang pernah mengatakan 7 kali gagal bangkit 8 kali. Jadi di situ. Dan kita juga membuat petani-petani baru, petani muda, petani milenial, dan jangan sampai hilang petani itu termasuk di kampung kita, kecamatan kita, kabupaten kita.
kita tetap berinovasi di pertanian, dan selama ini kita berbudidaya seperti labu ataupun nanas ataupun lain-lainnya, semangka, kita juga ciptakan produk turunannya, itu kerjasama dengan ibu-ibu PKK. Kalau cabai memang kita mau buat turunannya itu bubuk cabai. Di saat cabai murah, di situ kita buat turunannya. Oh, sudah ada arah mau ke sana. Arah ya? ke situ dia, cuma kita yang mesinnya. Ibaratnya sama seperti apa tadi? Bandrek bubuk. Kita nanam jahe merah, kita ciptakan turunannya juga. Kalau semangka itu desa yang mengelola turunannya. Seperti Sudah Pak, sudah dilakukan di desa? desa udah dilakukan. Oh sudah. Semangka itu udah dilakukan seperti sirup semangka, brownies semangka, manisan dari kulit semangka. Nah itu udah diciptakan. Dan semalam itu juga sempat mengadakan pelatihan buat keripik semangka Pak di desa. Dan batik motif semangka. Dan Bapak terlibat di situ Pak ya? Iya, alhamdulillah terlibat juga gitu. Ya Bapak di samping membudidayakan sendiri juga Bapak melakukan pendampingan, pembinaan ke Iya. kelompok yang lain, anggota yang lain Ya, ke anggota yang lain. Ya, bukan di Bapak sendiri dan Bapak sudah lakukan juga. Termasuk juga tadi ada bantuan permodalan yang dari Bapak sendiri kan? Ya, itu termasuk Anggota yang punya minat, keinginan punya untuk minat, bertani. keinginan jadi petani, kita yang modali. Ya, Itu sistem bagi hasil 70-30. Nah, itu sistem bagi hasil. Ya, ya. Iya, jadi karena banyak keluh kesah yang kita datangi, banyak petani-petani muda ini ingin bertani tapi tidak mempunyai modal. Dia hobi bertani tapi tidak mempunyai modal. Jadi disitulah kita mengambil sikap sistem bagi hasil, kita yang modali. Dan bahkan kita juga bisa menggunakan dana dari desa, dana pemberdayaan untuk pertanian ada dari desa. Dan Bapak ikut memfasilitasi Iya, itu, ikut kan? juga memfasilitasi ya. Artinya juga Bapak ketika ngasih modal, itu kan Bapak bukan semata-mata mengambil keuntungan, Enggak. cuma memang bagaimana menggerakkan lah Mm-mm. kawan-kawan di sekitar Bapak, bukan di sekitar Bapak, dia merasakan sama seperti Bapak. Tadi kan keuntungan Bapak tadi kita hitung dalam 1 tahunnya berapa tuh Pak? 210 sekian ya. 10 juta. Nah, jadi Bapak selain di budidaya tanaman hortikultura yang disebutkan tadi, juga ada di pupuk organik ya, Ya, ada penjualan pupuk organik. ada juga di jasa apa namanya jasa Pesan. asintan, Asintan. jasa asintan, dan yang terakhir ada di olahan jahe Pak ya. Olahan jahe. Jadi ada 4 ya Pak ya. Iya. Menjadi pertanian ini menjadi pekerjaan utama Bapak. Iya. Tidak ada yang lain. Pertanian horti ini lah, dan ketahanan pangan itu yang kerjaan utama. Kalau macam apa, jual-jual pupuk organik itu kan di saat ada permintaan aja. Saran saya buat petani-petani muda, nggak usah takut jadi petani, tetap bangga jadi petani. Gagal itu adalah hal yang biasa. Teruslah belajar, jangan pernah malu jadi petani. Tetap bangga jadi petani. Salam petani Indonesia.